Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman yang ada di dalam diri kita, memupuknya sehingga kita bisa nantinya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama juga yang tidak kita lupakan, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan rasa bahagia sedalam-dalamnya karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dengan guru kita, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Abdullah bin Shalih Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita rezeki panjangnya usia beliau, sehatnya beliau, dan kita bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang terhormat Kepala Sekolah IPS Al-Hamra Ustadz Muhammad Taufik, dan juga dari pihak mahasiswa atau kesantrian Ustadz Deden dan juga Ustadz Muhammad Fadli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh wali santri IPS Al-Hamra. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa mendapatkan curahan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diizinkan untuk bertatap muka melalui Zoom, insya Allah kurang lebih 45 menit. Selama 45 menit insya Allah kita akan menyimak bimbingan, tausiah dan juga nasihat dari guru kita Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafizahullah ta'ala untuk kebaikan kita dan juga generasi kita, anak-anak kita, yang mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mengamalkannya. Di samping 45 menit materi yang akan kita terima, nanti kita juga akan membuka kesempatan 15 menit untuk bertanya. Bagi wali santri yang ingin bertanya, nanti silahkan bisa mempersiapkan mulai dari sekarang pertanyaannya, sehingga nanti ketika sudah waktunya bisa disampaikan. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan segera mengikuti acara ketemu dengan wali santri dan juga dengan pembina IPS Al-Hamra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Abdullah Al-Hadrami kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan, dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti.
Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para wali santri, ayah bunda, para guru, kepala sekolah, dan semua yang terlibat di Islamic Boarding School Al-Hamra. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini untuk yang kedua kalinya kita bisa mengadakan kajian dengan wali murid yang tujuannya adalah supaya hubungan antara guru, murid, dan wali murid semakin bagus, semakin akrab, dan semuanya bersinergi untuk kebaikan dalam proses belajar mengajar di Al-Hamra. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Ayah, bunda, barakallahu fikum. Insyaallah saya akan menyampaikan materi sampai pukul 15.45 45 menit ya, 45 menit. Kemudian setelah itu kita tanya jawab seperempat jam. Jadi materi saya sampai jam 16.15. Kemudian tanya jawab sampai 16.30. Karena setelah itu persiapan untuk ngajar di masjid ba'dal maghrib. Mudah-mudahan waktu 1 jam ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pada sore hari ini yang ingin disampaikan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kita semua sering dengar ayat itu, dan insya Allah kita semuanya hafal ayat itu. Surat At-Tahrim ayat nomor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah merupakan tanggung jawab paling besar dalam rumah tangga. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab paling besar dalam rumah tangga. Bagaimana sekeluarga itu selamat dari neraka. Sekeluarga masuk surga semuanya. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran karya Al-Imam Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Itu tafsir paling kuno yang semua ahli tafsir rata-rata mengambil dari tafsir tersebut. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Beliau menukil ucapan-ucapan dari para salafus saleh menafsirkan ayat ini. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Allimuhum wa addibuhum. Berilah ilmu kepada keluargamu dan ajarkan adab kepada keluargamu. Jadi ini maksud daripada selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang nomor 1 adalah ilmu, kemudian adab. Ya, ilmu dan adab. Ilmu yang menjadikan seseorang itu kenal Allah, kenal agama Islam, kenal Rasulullah SAW, dan adab-adab Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "I'malu bi ta'atillah." Kerjakanlah ketaatan kepada Allah. "Wattaqu ma'asiyallah." Takutlah berbuat maksiat kepada Allah. "Wa muru ahlikum bidzikr." Dan perintahkan keluargamu untuk selalu ingat Allah. "Yunjikumullah minan nar." Pasti Allah menyelamatkan kamu semuanya dari api neraka. Jadi sekeluarga semuanya taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, selalu ingat Allah, nanti sekeluarga selamat dari neraka. Yang kemudian diistilahkan sehidup sesyurga. Ya, kumpul di dunia sampai kumpul di surga. Dan itu harapannya. Dan seterusnya. Jadi intinya para ayah bunda, barakallahu fikum, ini adalah merupakan tanggung jawab paling besar dalam rumah tangga. Bagaimana kita sekeluarga ini selamat dari api neraka. Bagaimana kita sekeluarga ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan, ya, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7. Pukul anakmu untuk sholat ketika umur 10. Ya, ini makna daripada selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi anak umur 7 belum balik, suruh sholat. Umur 10 walaupun belum balik, pukul untuk sholat. Tapi pukulan yang mendidik, yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas. Ya, pukulan cinta, pukulan kasih sayang, bukan pukulan yang kejam. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kita para orang tua harus selalu ngontor keluarga kita. Kemudian ayah bunda barakallahu fikum, ada kisah yang sangat indah yang terjadi kepada sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin. Pada suatu hari seorang bapak datang kepada sahabat Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu mengadukan anaknya durhaka. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huquq ala abihi?" Ya. Jadi pertama-tama bapak ini ngadu, anaknya durhaka. Kemudian sahabat Umar menasehati sang anak. Setelah sang anak dinasehati, ya, sang anak ganti bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, saya sebagai anak ini kan juga punya hak atas ayah bunda saya. Saya kan juga punya hak. Ayah bunda saya punya kewajiban kepada saya." Kata sahabat Umar, "Bala, iya betul. Kamu punya hak atas ayah bundamu." "Fama hiya ya Amirul Mukminin?" Apa, wahai Amirul Mukminin? Hak saya ini sebagai anak itu apa? Gitu. Lalu kata beliau, "An yantaqiya umma wa yuhsin isma wa yu'allimahu alkitab," ayat Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Umar, hakmu sebagai anak itu ada tiga. Yang pertama, bapakmu memilihkan untukmu ibu yang baik. Kemudian yang kedua, bapakmu memberikan kepadamu, ya, nama yang baik. Yang ketiga, ya, ayahmu mengajarkan kepadamu Al-Quran. Tiga itu. Kemudian sang anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik." Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan itu semuanya sedikit pun. Ya. Ayahku tidak memberikan kepadaku tiga-tiganya. Ibuku, ya, bukan orang baik. Sang anak cerita seperti itu. Ibuku bukan orang yang baik.
Kemudian ayahku memberikan kepadaku nama Ju'lan. Ju'lan itu sejenis kecoa. Jadi anaknya diberi nama kecoa. Jadi mungkin orang zaman jahiliyah dulu ya. Jadi kalau memberi nama itu seenaknya. Kemudian ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran, satu huruf pun nggak pernah. Lalu kata sahabat Umar, ya, wahai ayah, apakah kamu mengadukan kepadaku tentang anakmu? Padahal kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Nah ini penting ayah bunda, barakallahu fikum. Jadi kita bukan hanya menuntut anak kita menjadi anak baik, tapi kita juga harus berupaya, kita para orang tua menjadi para orang tua yang baik, dan kita berusaha untuk memberikan hak-haknya anak-anak kita. Apa saja hak-hak anak kita itu? Di sini sudah saya kumpulkan ada 13 tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ya, ini tanggung jawab kita semuanya, para bapak, para ibu. Yang pertama adalah mencari calon ibu dan calon bapak yang baik. Ini berhubungan dengan pranikah. Jadi kalau mau nikah, ya jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi dipikirkan, apakah ini layak menjadi ibunya anak-anak saya? Apakah laki-laki ini layak menjadi bapaknya anak-anak saya? Nah, itu penting. Ini berhubungan dengan pranikah. Nah, kalau sudah terlanjur seperti kita, ya diperbaiki. Ini masih bisa diperbaiki. Bapak berusaha menjadi bapak yang saleh, ibu berusaha menjadi ibu yang salihah. Masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tanggung jawabnya adalah proses pernikahan yang islami. Ini juga penting, karena keberkahan itu dimulai dari awal. Kalau awalnya penuh dengan berkah, insya Allah setelahnya itu juga penuh dengan berkah. Jadi proses pernikahannya islami, gak usah pacaran. Ini kalau kita bicara ke belakangnya, tapi kalau sudah terlanjur, ya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat dan seterusnya. Ini kita bicara idealnya, ya. Jadi tanpa pacaran, kemudian juga kemungkaran waktu acara nikah dihilangkan. Jadi benar-benar proses pernikahannya itu islami. Kemudian yang ketiga adalah berdoa setelah selesai akad nikah. Kemudian sholat 2 rakaat berjamaah setelah akad nikah, dan juga berdoa ketika hubungan suami istri. Jadi ada amalan sunnah setelah akad nikah, itu suami memegang bagian depan kepala istri sambil mendoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Jadi mohon kepada Allah kebaikan, berlindung dari keburukan. Ini semuanya adalah ya, tahapan-tahapan awal menuju keberkahan dalam rumah. Kemudian ada amalan juga dari sahabat, setelah akad nikah itu sholat berjamaah antara suami dengan istri. Suaminya jadi imam, istri jadi makmum, ya. Dan ini semua adalah isyarat bahwa suami itu adalah imam. Kalau sebelum nikah imamnya adalah bapaknya, ya setelah nikah imamnya adalah suaminya. Kemudian berdoa lagi kepada Allah, mohon keberkahan dalam rumah tangga. Kemudian juga ketika hendak berhubungan suami istri itu juga berdoa. Yang mana kata Rasulullah SAW, kalau Allah takdirkan punya anak dari hubungan itu, maka anak tersebut akan selamat dari gangguan setan. Ini upaya-upaya, ini usaha-usaha yang syar'i. Kemudian yang keempat, yaitu berdoa ketika hamil dan memperbanyak doa. Dan kemudian istrinya hamil, banyak doa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jadi kita sebagai muslim ini tidak boleh lepas dari doa, terus berdoa minta kepada Allah. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi yang halal. Ini penting ayah bunda, barakallahu fikum. Jangan sampai masuk dalam tubuh kita, jangan sampai masuk dalam tubuhnya anak-anak kita, keluarga kita, kecuali yang halal. Jangan sampai masuk ke dalam rumah kita, kecuali yang halal. Ya, ini penting sekali. Mengkonsumsi yang halal, dan ini dampaknya sangat besar dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak, ya, suami, istri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Kemudian setelah itu, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar asy'ata aghbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Ya. Kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang seseorang yang dia banyak safar. Ya, dia banyak bepergian untuk berjihad fisabilillah, untuk haji, untuk umroh. Sehingga orang ini tidak memperhatikan kondisi tubuhnya, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, dan dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Luar biasa. Orang ini sudah melaksanakan adab-adab doa, dan semestinya doanya dia dikabulkan. Tapi ada satu prinsip yang dia lupakan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata Rasulullah SAW. Ini penting ayah bunda, ya. Dan ini perlu saling memotivasi suami istri untuk mencari yang halal. Kalau kita melihat para salafus saleh dahulu, para istri, itu kalau suaminya mau berangkat kerja, sang istri mengantarkan sampai di depan pintu, dan kemudian sang istri mengatakan, "Inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Wahai suamiku, kami sabar untuk lapar, dan kami tidak sabar kalau kami dibakar di neraka. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi sang suami itu dimotivasi, wahai suamiku, kamu cari yang halal ya. Aku rela kamu pulang membawa sedikit. Aku rela kamu pulang gak bawa apa-apa. Yang penting halal. Dan aku tidak rela kalau kamu pulang membawa banyak, membawa yang enak tapi haram, nanti kita dibakar di neraka. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Usahakan kita berupaya punya prinsip, gak boleh masuk rumah saya kecuali yang halal. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah azan ketika kelahiran. Azan. Hadits mengenai azan itu sahih. Adapun kalau azan telinga kanan, qomat telinga kiri, itu memang hadisnya dhaif, ya. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama. Syekh Utsaimin, kemudian juga bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Walaupun ada sebagian yang nggak mau, ya, karena katanya hadisnya dhaif, ya silakan. Tapi kalau kami alhamdulillah selalu diadzani anak itu. Jadi lahir diadzani. Tujuannya apa? Supaya anak ketika baru keluar ke alam dunia mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu masuk dalam jiwanya. Dan itu ada pengaruhnya. Ya, dan itu sunnah. Kemudian yang ketujuh, tahnik. Tahnik. Jadi ketika anak itu baru lahir, bapaknya itu mengunyah kurma sampai lembut, lalu diambil gigit yang sudah lembut itu,
dimasukkan ke dalam mulut sang anak, ditempelkan di langit-langit mulutnya. Atau juga mungkin orang lain tidak apa-apa, yang penting orang yang sehat. Seperti dulu para sahabat Rasulullah SAW minta agar Rasulullah yang mentahnik. Jadi ini amalan-amalan sunnah, ini upaya-upaya, ini usaha. Ya, dengan harapan kita mengamalkan sunnah ini nanti berkah. Anaknya oleh Allah ditolong, anaknya dibantu, anaknya dijadikan sebagai anak yang salihin dan salihat. Kemudian yang ke-8, memberikan kepada anak nama yang baik. Ya, nama yang baik. Kalau bisa nama-nama yang islami. Kalau kita bicara nama-nama islami, ya tentu dengan identik dengan bahasa Arab. Dan itu bukan Arabisasi, bukan. Tapi itu Islamisasi. Kalau menurut Rasulullah Muhammad SAW, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang mengandung penghambaan kepada Allah. Jadi ada Asmaul Husna itu ada 99, diambil satu, lalu kemudian diberi Abdul. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Rahim, dan seterusnya. Atau juga nama-nama para nabi, terutama nama Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya nama yang baik. Dengan harapan nama yang baik ini adalah merupakan tafaul, sikap optimis. Mudah-mudahan anak saya oleh Allah dijadikan sebagai anak yang baik. Kemudian yang nomor ke-9, aqiqah dan mencukur rambut. Nah ini nanti kita butuh waktu khusus. Jadi kalau ada kesempatan kita akan bahas masalah aqiqah secara khusus, fikih aqiqah praktis. Jadi ketika anak itu usia 7 hari, hari ke-7, nah itu disembelih kambing mirip dengan tata cara hewan kurban. Kalau anak laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, ya aqiqah. Kemudian juga rambutnya dicukur pakai silet, itu pakai musa, halak ya, digundul bersih. Itu sunnah. Jadi bukan dicukur pakai gunting tapi pakai silet sehingga bersih ya, itu namanya halak. Dan ini sunnah. Sekali lagi ini adalah upaya-upaya agar anak kita mendapat barokah dari Allah. Kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin rambutnya anak itu bagus, nggak apa-apa. Nanti kan tumbuh lagi rambut itu kan. Kemudian yang ke-10, yaitu menyusui sampai 2 tahun. Jadi idealnya seperti itu. Jadi kalau bisa ibu itu menyusui anaknya sampai 2 tahun. Dan insya Allah nanti kapan-kapan kita ada pembahasan khusus masalah menyusui ini. Hukum-hukum menyusui. Kemudian yang nomor ke-11 yaitu khitan. Kalau anak laki menurut para ulama hukum khitan itu adalah wajib. Karena khitan anak laki tujuannya jelas agar bersih dari najis. Anak laki kalau nggak khitan maka selalu ada najis di sana. Sementara kalau khitan anak perempuan ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Karena tidak ada hadits yang sahih dan sharih yang secara jelas yang memerintahkan khitan kepada anak perempuan. Dan juga tujuannya pun nggak jelas tujuannya. Ada yang mengatakan mengurangi syahwatnya dan seterusnya. Bahkan menurut medis juga tujuannya nggak jelas khitan perempuan. Apalagi juga khitan perempuan itu harus hati-hati, kalau salah bisa berdampak yang sangat buruk sekali. Sehingga kami lebih cenderung kepada pendapat khitan perempuan itu mubah. Khitan boleh nggak khitan boleh. Karena secara medis khitan perempuan itu merugikan orang perempuan. Karena nggak jelas tujuannya. Kemudian yang nomor ke-12, pendidikan. Pendidikan yang Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, barakallahu fikum, menitipkan anak-anaknya di Islamic Boarding School Al-Hamra.
Dan mudah-mudahan oleh Allah nanti dimudahkan untuk mendapatkan pendidikan Islam yang baik dan benar. Ya. Dan mohon doanya terus supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa normal. Ya, doakan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan ini. Kami semua ingin seperti itu. Kami semua ingin supaya ya, belajar mengajar bisa berjalan dengan normal. Namun saat ini kita harus sabar dulu, banyak berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah segera memudahkan semua urusan. Allah juga segera mengangkat wabah penyakit ini sehingga tidak ada kendala apapun, insya Allah. Ini pendidikan. Di samping ayah bunda menyekolahkan anaknya di sekolah yang islami, yang bisa dipercaya, juga di rumah itu perlu dikontrol. Di rumah perlu dikontrol anak-anak. Terutama sekarang ketika masih belajar daring, belajar jarak jauh, itu tentu pengawasan orang tua harus lebih. Demikian pula ketika anak sudah mondok nanti, kan juga dia akan pulang, dia akan libur. Itu juga para orang tua harus kontrol. Kemudian anaknya ditanya, apa yang sudah kamu dapat dari sekolahan, ini itu macam-macam. Ya, ini diantara tanggung jawab orang tua, para ayah bunda, kita semuanya, para murabbi. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, di antara tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menikahkan. Jadi kalau anak itu sudah mencapai usia layak menikah, maka dinikahkan. Ya, dinikahkan. Dicarikan jodoh yang baik, anak laki ataupun anak perempuan, kemudian dinikahkan, dan orang tua sudah selesai tanggung jawabnya, tinggal ngontrol anak-anaknya. Apakah anakku lurus ataukah anakku bengkok? Kalau bengkok diluruskan. Demikian ayah bunda, barakallahu fikum, 13 tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah 3 problem besar remaja masa kini. Jadi anak-anak kita dihadapkan pada 3 problem besar yang kita para orang tua perlu selalu waspada, perlu selalu mengawasi, dan terus berdoa kepada Allah jangan pernah putus agar anak-anak kita oleh Allah dilindungi dari berbagai macam fitnah, terutama 3 ini yang paling banyak. Yang pertama-tama adalah penyimpangan akidah. Nah, ini masalah anak-anak kita, penyimpangan akidah. Itu menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada pemikiran liberal, sekuler, pluralisme. Ya, kemudian sekarang juga ada ajaran ideologi komunis, PKI. Ya, kemudian juga ajaran-ajaran yang menyimpang, Syiah, Rafidhah, Khawarij, Takfiri, dan yang lain-lainnya. Ini penting. Kita harus selalu mengontrol anak kita agar akidahnya lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan cara mengontrolnya insya Allah mudah. Ya, cukup saja kita mempunyai buku panduan, yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu kitab akidah yang disepakati oleh para Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, di seluruh dunia. Akidah Tahawiyah. Dan itu juga insya Allah materi yang diajarkan di Islamic Boarding School Al-Hamra, Akidah Tahawiyah. Itu yang pertama, masalah penyimpangan akidah. Kemudian masalah yang kedua, problem anak kita adalah pergaulan bebas. Sekarang pergaulan bebas seperti ini. Sekarang ini bukan hanya laki dengan perempuan. Yang lebih bahaya lagi adalah laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan, LGBT. Ya. Kalau dulu mungkin orang tua akan bingung kalau anaknya jalan dengan lawan jenis. Ya, sekarang lebih bingung lagi kalau anaknya senang dengan sejenis. Ini perlu selalu kita kontrol para orang tua.
termasuk HP-nya anak-anak itu perlu diperiksa. Ya. Karena semua bermula dari HP itu, dari nonton, melihat gambar-gambar, video-video, lalu dia pun ingin mempraktekkan ya pergaulan bebas. Bahkan sekarang ini tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan penyimpangan seksual, zina, dan tidak merasa berdosa. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia baik, tapi dia juga berzina. Luar biasa. Padahal zina itu sangat menakutkan. Yang terakhir yaitu narkoba. Di antara problem yang dihadapi anak-anak kita adalah narkoba. Dan kita para orang tua selalu waspada ngontrol anak-anak kita masalah narkoba ini pergaulannya. Biasanya narkoba itu bermula dari pemakai. Setelah pemakai lalu naik tahapan menjadi pengedar. Dan biasanya diberi dulu gratis. Kemudian setelah itu dia ingin kecanduan, maka dia pun harus membeli. Dan dia nggak punya uang, maka dia jadi pengedar. Ini juga termasuk yang paling bahaya. Dan kita selalu doa kepada Allah, kita selalu bermohon kepada Allah. Allah lindungi anak-anak kita, Allah selamatkan anak-anak kita. Terutama dari narkoba ini. Di penjara, di LP, dan alhamdulillah kami ngajar di LP sudah ya, sekitar 10 tahun atau lebih, baik LP laki-laki ataupun LP perempuan di Malang, yang mana penghuni LP itu hampir semuanya, mayoritas itu adalah kasus narkoba, terutama LP perempuan itu 90% lebih kasusnya narkoba. Demikian pula LP laki-laki, penuh itu, sudah over kapasitas, dan kebanyakan adalah kasus narkoba. Dan kita para orang tua terus ngawasi anak, terus doakan anak. Berapa banyak orang tua dikagetkan anaknya rajin ke masjid, anaknya tampak baik, tapi ternyata ditangkap polisi, dia bukan hanya pemakai, tapi dia mengedar. Apalagi anak-anak sekarang itu suka nonton video artis-artis yang hidupnya mewah. Ya, mewah, kaya raya, rumahnya miliaran, mobilnya. Kemudian anak-anak itu berkhayal ingin menjadi kaya seperti itu, tapi pakai jalan pintas. Nah, jalan pintasnya apa? Itu tadi, menjadi pengedar narkoba. Beberapa waktu yang lalu ada pemuda-pemuda di Kota Malang ditangkap polisi, mereka membawa beberapa kilo sabu-sabu. Jadi mungkin mereka ingin kaya secara instan, ya. Akhirnya ketangkep polisi. Orang itu kalau kena narkoba, cepat atau lambat pasti ditangkap polisi, karena polisi punya data-data mereka semuanya. Baik, Bapak Ibu, itu materi pembuka dari saya. Kita ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan materi pembuka dari saya ini bermanfaat. Monggo, tafadhol, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan materi dari Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami hafizahullah taala. Silakan bagi ayah bunda wali santri yang ingin bertanya kepada Ustaz Abdullah Hadrami bisa disampaikan. Kita buka satu pertanyaan dulu. Nanti setelah satu pertanyaan dijawab oleh Ustaz Abdullah, kita akan berikan kesempatan yang kedua dan begitu seterusnya, ya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan menggunakan Zoom-nya. Insyaallah ada tombol yang digunakan untuk mengacungkan tangan, ya, atau melambai itu. Silakan, nanti insyaallah akan kita sampaikan atau kita angkat suaranya. Monggo silakan ayah bunda, apabila ingin bertanya kami persilahkan. Alhamdulillah waktu masih lumayan lama, ada sekitar 20 menit lebih. Silakan yang ingin bertanya bisa disampaikan di kesempatan ini. Monggo, silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan waktunya untuk tanya jawab, untuk diskusi,
atau untuk memberi masukan dan yang lainnya. Silakan, Ayah Bunda. Apakah boleh Ustadz apabila pertanyaan berkaitan dengan yang di luar materi pendidikan? Monggo, silakan. Ya, silakan Wali Santri Narendra. Silakan bisa menyampaikan materi. Silakan, monggo Bunda. Silakan yang tanya diaktifkan aja itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas ujiannya dan beberapa poin yang bisa jadi perhatian bagi kami sebagai orang tua. Untuk problem besar ya Ustaz ya, yang saya tanyakan itu Ustaz memaparkan ada tiga problem besar yang kita hadapi khususnya sebagai orang tua. Nah, kalau menurut saya ini ada satu yang kurang. Kalau boleh saya tambahkan, yang keempat itu budget Ustaz. Itu jadi problem besar bagi kita orang tua. Apa itu, Bu? Karena itu, ya. Apa itu? Budget Ustaz. Budget. Ya. Kalau menurut saya itu termasuk problem besar buat orang tua saya. Nah, karena itu maka saya sebagai orang tua itu berikhtiar untuk mengurangi interaksi anak dengan gadget. Nah, itu yang selama ini menjadi problem kami, mungkin orang tua yang lain. Nah, karena itu, oleh karena itulah maka saya sangat berharap sekolah itu bisa mengupayakan untuk membantu orang tua dalam pengurangan pemakaian gadget dari anak ini. Mungkin ya karena kondisi saat ini ya, sehingga Ustadz meminta kita untuk bersabar. Tapi masalahnya kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Mungkin bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, gitu. Nah, apakah tidak sebaiknya pihak sekolah juga membuat ikhtiar untuk mengusahakan supaya anak-anak ini bisa usahakan untuk masuk pondok Islam. Karena terus terang kan yang kita perlukan adalah kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Karena itu makanya saya berharap ada perkembangan yang menggembirakan untuk kami. Jadi pertama tujuannya untuk mengurangi gadget ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya, masukannya diterima. Alhamdulillah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, jelas masukannya Ibu diterima, bagus ya. Insyaallah. Tapi ini bukan masalah kita pribadi, bukan masalah IPS Al-Amra. Ini masalah seluruh dunia. Saya juga punya anak Bu, sama anak saya yang nomor ketiga Asia itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Khadijah, itu juga masih daring. Anak saya yang pertama Abdul Qawi itu juga alhamdulillah diterima di UIN Malang, sama sekolahnya juga masih daring.
Sampai kapan? Ya belum tahu. Lalu di Arab Saudi ada ponakan saya kuliah di Madinah, diterima di Madinah. Sekarang lagi berlibur di Malang. Ya, kalau di Arab Saudi sudah dijelaskan untuk tahun ajaran sekarang belajarnya di rumah. Untuk tahun ajaran berikutnya ya ditunggu perkembangan seterusnya. Jadi untuk masalah ini insya Allah sudah kita bahas panjang lebar Bu pada pertemuan yang lalu. Yang ingin bukan hanya ibu, saya juga kepingin Bu. Saya juga ingin anak-anak itu segera masuk di pondok. Saya juga ingin segera ketemu dengan anak-anak didik saya. Ya, sama. Kita semua juga kepingin Bu. Tapi sabar dulu, kondisi masih seperti ini. Ya, kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Ibu insya Allah semuanya juga sudah dengar kan di beberapa olahan ada kasus seperti itu. Ya, daripada tambah panjang nanti ceritanya Bu. Sabar dulu Bu. Ini bukan hanya masalahnya Ibu, itu juga masalah saya, masalah semuanya orang sedunia Bu. Ya sabar dulu Bu, sabar dulu, doakan. Ya, mudah-mudahan bisa segera selesai semua bencana ini, semua fitnah ini, dan sekolah bisa normal kembali. Ya, terima kasih masukannya Bu, jazakillah khair, barakallahu fiik. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Baik, silakan Ayah Bunda untuk pertanyaan kedua kita buka kesempatan. Apabila ingin bertanya silakan bisa mengacungkan tangan ya. Insya Allah masih ada waktu sekitar 14 menit. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan pertemuan ini. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Abdullah di sore hari ini. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sedikit mengenai 13 tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang menurut saya agak berat itu yang pertama sebenarnya mencari calon suami atau istri yang baik bagi putra putri kita. Menurut Ustadz, kira-kira kriteria bagaimana yang dikatakan suami atau istri yang baik? Sedangkan kita kan ini perkara atau hal yang gaib. Kita ngerti apakah nanti suami atau istri ini atau calon mantu kita ini adalah suami atau istri yang baik. Ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya tentu kita berusaha semampu kita, karena ada kan proses bermenikah itu kan dibahas dulu, ditanya-tanyakan ya bagaimana akhlaknya dia, terutama ditanyakan kepada tetangganya, karena tetangga itu lebih tahu tentang tetangganya. Kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang pernah safar dengan dia. Kemudian juga ditanyakan kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan dia dalam masalah finansial, masalah keuangan. Jadi itu upaya, itu usaha. Ya, kita usaha secara dohir yang tampak. Secara dohir yang tampak dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, ya bismillah. Adapun setelah pernikahan seperti apa, itu kita tidak tahu. Yang penting sebelum menikah sudah diupayakan. Sudah, ini sudah saya tanyakan, saya sudah musyawarah dan sudah istikharah. Ini orang baik akhlaknya, ini baik agamanya, bismillah. Ya. Setelah itu apa yang terjadi, Allah yang Maha tahu. Jadi kita usaha, Pak. Jadi kita usaha, kita berupaya ya, seperti itu. Di antara cara tahu orang itu baik atau tidak, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu melarang kita memuji orang. Sebelum kita bermuamalah dengan orang itu, ya diantaranya, ya, safar itu bepergian. Karena dengan safar itu akan tampak sifat asli seseorang. Kemudian yang kedua adalah bermuamalah dalam masalah uang. Ya, tanyakan kepada orang bermuamalah dengan dia masalah uang. Dia amanat nggak masalah uang? Dia bagaimana masalah uang? Kemudian tetangga terdekat. Karena tetangga terdekat tahu kapan dia keluar rumah, kapan dia masuk rumah, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi kita berusaha, kita berupaya musyawarah dan istikharah. Setelah kita yakin agamanya bagus, akhlaknya bagus, bismillah dijalani. Yang terjadi apa? Ya takdirnya Allah nanti.
Yang penting kita sudah berusaha dan berupaya. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita masih ada waktu. Akan kita buka kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan yang ketiga, silakan ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya ya. Silakan ayah bunda. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, tafadhol. Kita masih ada waktu 10 menit. Atau pertanyaannya juga boleh dituliskan di chat. Kalau ada yang mau tanya di chatting gitu, monggo silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan mic-nya. Monggo silakan. Apa Ustaz? Ya, monggo silakan Bu. Ustaz, dengan belum memberi penjelasan tentang hijab. Karena itu menjadi problem kita semua, orang tua yang anaknya daring, karena otomatis mereka jadi menguasai gadget sehingga tidak terkontrol. Monggo. Ya, baik Bu. Terima kasih. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ya. Ya, harus dikontrol Bu. Harus dikontrol anaknya. Seperti anak saya ya. Itu juga kalau sekolah pakai Zoom dan semisalnya, ya dikontrol oleh orang tuanya. Dikontrol. Kemudian dibuka memorinya itu ya. Apa yang sudah dibuka anak-anak kita, ya intinya dikontrol Bu. Harus orang tua itu ada kontrol. Memang orang tua itu capek, orang tua itu payah. Ya memang itu resiko jadi orang tua. Dan itu bukan hanya kita saja, semuanya seperti itu. Ya. Karena memang sekolahnya masih daring, ya anaknya harus memegang HP atau perangkat elektronik yang lainnya. Semuanya seperti itu. Jadi dikontrol, orang tuanya ngontrol. Capek, ya memang capek jadi orang tua itu. Surga itu mahal. Ya, jadi kita memang capek, kita memang payah. Nanti mati baru istirahat. Dan itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa, ya Allah jaga anakku, ya Allah lindungi anakku, ya Allah selamatkan anakku. Kita doa sama Allah. Kita nggak bisa menyerahkan kepada diri kita sendiri. Terus doakan. Di antara doa kita yang terbanyak itu adalah doa yang untuk anak-anak kita, untuk orang tua tentu saja ya. Anak kita itu doa terbanyak. Ya, doakan ya Allah lindungi anakku, ya Allah jaga anakku. Allahumma barik fi auladi. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Rabbana hab lana min azwajina, seperti itu. Jadi intinya karena sekolahnya masih daring, kita semuanya ya di Malang, Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia, ya berarti para orang tua itu di antara tugasnya adalah ngawasi HP-nya anak-anak, yang dipegang anak-anak, atau perangkat elektronik atau laptopnya diperiksa, yang dibuka apa saja, dan nasihati anak, ya kamu nggak boleh buka ini, nggak boleh buka itu, kalau buka yang ini saja, ya seperti itu. Hidayah, taufik itu dari tangan Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berupaya, kita ngajak, kita nuntun, kita motivasi, kita mendoakan. Tapi semuanya yang bisa merubah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Jazakillah khair. Barakallahu fiik.
Monggo Ustaz, ada silakan. pertanyaan Kalau ada yang lainnya. Sudah ada pertanyaan di chat Ustaz dari Wali iya. Santri Prabancono. Beliau bertanya tentang tema pernikahan itu kapan dijelaskan kepada anak dan tahapan materinya bagaimana? Ya. Jadi tema pernikahan itu dijelaskan ketika anak itu sudah mulai mengerti arti pernikahan, ketika dia sudah mengerti lawan jenis, ketika dia sudah mulai mempunyai hasrat kepada lawan jenis. Dan anak-anak sekarang itu masih muda-muda belia, itu sudah ngerti masalah itu. Ya jelaskan, tidak apa-apa. Kira-kira anak itu sudah mampu mendapat penjelasan itu. Kalau usianya beda-beda, Pak, ya, atau Bu, usianya beda-beda. Masing-masing anak itu kemampuan berpikirnya berbeda-beda. Dan kita para orang tua tahu anak kita, anak saya ini sudah paham masalah itu. Anak saya sudah ngerti masalah itu. Ya terangkan masalah pernikahan. Jadi tidak ada usia tertentu ya, tergantung anak-anak kita apakah dia sudah siap dengan penjelasan itu, apakah dia sudah membutuhkan penjelasan itu, dan kita para orang tua harus tahu itu. Harus tahu itu. Mungkin usia SMP dia sudah dewasa banget pikirannya, tidak apa-apa diterangkan. Atau mungkin usia SMA, ya dijelaskan aja. Ya, jelaskan masalah pacaran, jelaskan masalah pernikahan, jelaskan hukum-hukumnya dalam Islam. Karena kadang anak itu tidak tahu, dan kita harus menjelaskan. Kalau kita nggak jelaskan, anak tetap nggak tahu. Ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Kemudian ada lagi di situ, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz Afwan mau tanya tentang tata cara tahnik. Bagaimana cara dan ukurannya? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ya caranya itu kurma ya. Jadi kurma dimasukkan mulut kita, dikunyah-kunyah sampai hancur, lalu diambil. Ya, sampai dikit aja. Jadi ukurannya dikit saja, tidak banyak-banyak. Ya, lalu dimasukkan ke mulutnya anak, ditempelkan di langit-langitnya. Itu sunnah itu. Ketika baru lahir, sehingga yang pertama dia rasakan adalah kurma itu. Itu sunnah. Dan alhamdulillah, saya selalu melakukan itu kepada 4 anak saya, diadani dan juga ditahnik. Ketika kelahiran anak, saya berusaha untuk selalu ada di sampingnya istri, sehingga kemudian bisa langsung menghadani dan mentahnik. Dan itu perlu dilakukan oleh para bapak. Kalau saran saya, para bapak, kalau kelahiran istrinya itu cuti dulu aja, tidak apa-apa. Untuk apa? Menemani istri ketika melahirkan anak. Kemudian bapaknya menghadani, mentahnik, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya, mengingat saat ini dalam kesehatan tidak dianjurkan memberikan selain ASI pada bayi baru lahir. Ya, ASI memang itu sunnah ya. Dan kita nanti insya Allah ada pembahasan khusus masalah ASI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai LGBT, berhubung anak kita nanti akan berkumpul dengan teman sejenis dalam waktu yang cukup lama, ada upaya pesantren untuk mencegah supaya hubungan santri tetap sehat dan terhindar dari hal tersebut? Terima kasih. Wassalam. Ya, insya Allah Bu atau Bapak, insya Allah ya, kami akan berupaya maksimal untuk jaga masalah ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kami berusaha maksimal untuk menjaga hal itu. Ya, ada upaya-upaya tentu saja. Di antaranya di pondok itu ada CCTV, ya. Di seluruh sudut pondok itu ada CCTV, sehingga bisa dikontrol nanti anak-anak, insya Allah. Ya. Jadi itu insya Allah diawasi, dan itu termasuk fokus yang harus dijaga anak-anak, jangan sampai ada yang terlibat hubungan seperti itu, insya Allah. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan bab mengkonsumsi makanan halal. Apabila masa lalu pernah mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau syubhat terlanjur masuk ke tubuh kita, bagaimana kita menyucikannya saat ini? Kalau makanannya dalam arti mungkin seperti babi, homer dan semisalnya ya, yaitu tobat kepada Allah.
ya tobat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan mengulangi selamanya. Tapi kalau dalam arti ngambil uangnya orang ya harus dikembalikan. Jadi kalau kita dulu ngambil uangnya orang, beli makanan kita makan, itu harus dikembalikan uangnya ke orang itu. Kalau kita nggak tahu orangnya, ya keluarganya. Kalau nggak tahu juga, ya disodakohkan dengan nilai seperti uang itu. Dan diniatkan ini miliknya orang tersebut. Itu caranya. Ya taubat, intinya adalah taubat dan menyelesaikan urusan yang masih ada. Ya, baik, alhamdulillah. Iya. Waktunya sudah habis. Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz semuanya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kita akan mendengarkan poin yang terakhir akan disampaikan oleh Ustadz sebelum kita berpisah. Monggo Ustadz. Ya. Baik ayah bunda, barakallahu fikum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir acara ini. Dan mudah-mudahan kita terus melakukan sinergi. Ya, pihak sekolah, pihak wali murid, dan pihak anak-anak didik. Dan mohon doanya terus supaya semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya pandemi Covid-19 segera diangkat oleh Allah dan kemudian sekolahnya bisa normal seperti yang kita harapkan semuanya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan bisa lancar beraktivitas berdakwah di tengah-tengah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda wali santri, demikian tadi sudah kita dengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Hadrami. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang satu, kita kompak bekerja sama untuk sama-sama mendidik anak-anak kita dan Allah memberikan bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita khususnya saat ini anak-anak sedang berada bersama orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang tua untuk bisa mendidik dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita nanti dimudahkan untuk bertemu di bulan berikutnya karena acara ini akan berlangsung rutin setiap bulan sekali, yaitu di pekan yang ketiga. Demikian, saya Norman Hidayat mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf, dan saya tutup, saya kembalikan kepada host Ustadz Henry Kusuma. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah selesai kita laksanakan. Kepada Bapak Ibu dan terutama kepada Ustadz Abdullah Saleh Hadrami kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.